Lagi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama perompak RRI Pandan di Sriwijaya Pagi. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulu pendengar. Kita lanjut kembali dalam rangkaian program acara di kesempatan hari ini, obrolan komunitas ya. Dan obrolan komunitas kita agak jauh mainan kita, tapi kita terhubung melalui WhatsApp ya. Dan ada Pak Rusdi pribadi yang kami kenal dengan Mas Pri ya. Nah, jadi beliau ini adalah penggerak atau bisa dikatakan pengurus dari komunitas keluarga pembonsai pemula Prabu Muli, disikat dengan KP3. Langsung baik kita bersua bersama beliau di line telepon ya, line WhatsApp kita. Kita terima telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Halo. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah sehat. Lagi santai Mas Bri? Lagi santai nih, lagi di kantor ini lagi santai nih. Wah, luar biasa sekali. Nah, kita pengen tanya mengenai bonsai. Ya. Ya. Sejak kapan Mas hobi bonsai? Bonsai ini sebenarnya sudah lama ini. Karena di Prabu Muli memang untuk pembonsai ini memang cukup luar biasa, karena sudah beberapa kali Prabu Muli mengadakan pamunasan. Tapi kalau untuk komunitas yang saya pimpin itu KP3, itu komunitas keluarga pembonsai pemula Prabu Muli. Yeah. Jadi KP3 ini mengumpulkan para pembonsai yang baru. Jadi mereka berkumpul dan di komunitas KP3 inilah jadi mereka untuk bisa mengembangkan bakat, kemudian kemampuan untuk berbonsai. Oke. Berapa lama kalau seorang yang pemula terus bisa mahir dalam bonsai, bisa belajar? Sebenarnya kalau untuk bonsai ini, kalau untuk lama itu sebenarnya tidak ada waktu kayaknya. Tinggal pribadi individu orangnya ini. Ada yang lebih cepat memang, tapi kalau untuk proses untuk membuat bonsai yang bagus, memang kalau kita dari awal memang membutuhkan proses yang agak lama, karena di dalam pembonsaian ini mulai dari kita bibit sampai untuk menjadi sebuah bonsai yang sudah dinikmati itu memang banyak tahap-tahapan yang harus dilalui, Pak Dola. Oke. Ada kategori atau mungkin jenis bonsai, Mas? Kalau kategori jenisnya itu memang banyak macam itu. Jadi mulai dari segi jenis bonsainya sendiri, kemudian dari aliran-aliran. Kita perbanyak untuk di bonsai. Ada yang sifatnya itu bonsai yang pada umumnya. Jadi itu bonsai yang sifatnya itu dibuat tapi sesuai dengan struktur yang benar, karena di bonsai ini secara filosofi ya bonsai itu sebenarnya itu ya penanaman pohon, pemeliharaan pohon miniatur. Kita lihat umpama tanaman pohon yang di hutan sebesar itu kita tanam, kita letakkan, kita pelihara itu di dalam pot. Tapi dia harus berbentuk kayak yang di alam kayak itu. Nah, itulah sulitnya itu untuk kita berbonsai itu. Oke. Mas Pri, kalau berapa lama sih dalam bentuk awal sampai jadi bonsai? Apa sesuai dengan batangnya? Sesuai dengan ini jenis tanaman dan batangnya. Tapi kalau 3 tahun itu sudah bagus. Asal tahap pemeliharaan itu tahapnya kita ikuti kan. Ya. Apa saja tahap kalau boleh tahu? Yo,
yang jelas itu kita pembentukan akar dan batang. Itu yang untuk awal. Jadi sebuah pohon untuk bonsai itu kita harus pembentukan. Jadi akar itu kita pilih. Jadi kita pilih akar-akar itu yang mana yang untuk yang kita jadikan untuk penopang dari para pohon itu. Iya. Kemudian dari pohonan. Kemudian yang kayak ranting-ranting itu kan kita menggunakan sesuai dengan keinginan para pembonsai itu, arah-arah yang kita arahkan itu ranting-rantingnya itu kan kita menggunakan kawat itu. Jadi prosesnya itu yang agak lama. Nah, untuk pengawatan itu, untuk membentuk sebuah bonsai itu kan tidak dengan waktu yang singkat, karena prosesnya itu dari kita pengawatan itu berapa kali itu, beberapa kali untuk kita menciptakan sebuah bonsai yang sesuai dengan harapan. Oke. Tidak ranting. Ya, kalau untuk Prabu Muli sendiri, Mas, jenis tanamannya apa aja, Mas? Sebenarnya di sini kami tuh ada ini, itu namanya untuk lokal tuh kami ada namanya sepang itu. Jadi pohon sepang itu biasa itu di hutan-hutan itu banyak itu. Nah, tapi memang kalau untuk di Prabu Muli itu hanya sedikit yang untuk mendalakan itu tanaman sepang itu. Kalau di sini pada umumnya sama lah, kayak beringin, kemudian ati putri. Karena seluruh Indonesia itu kayak ati putri, seluruh pembonsai Indonesia itu rata-rata itu kalau pembonsai pasti ada itu. Kemudian beringin itu rata-rata. Tapi yang untuk di Prabu Muli, ati putri sama beringin itu kimeng itu yang menjadi andalan sini. Sama ati putri. Ciri khas Prabu Muli atau tanaman lainnya? Kalau ciri khas Prabu Muli sebenarnya serpang. Itu yang ada di hutan itu. Modelnya gimana? Daunnya kecil atau besar? Itu ada yang daunnya itu yang hijau, tapi kalau dia muda itu dia agak kemerah-merahan gitu. Itu untuk perakarannya bagus itu. Itu Wadola itu pernah 2023 kemarin itu saya ikut pameran bonsai di Pantai Pendawa Bali itu. Itu saya promosikan serpang itu tuh. Banyak yang tertarik serpang. Sebenarnya sangat tertarik. Kalau untuk di Prabu Muli itu ada, kami itu biasanya ada pameran lokal itu khusus serpang itu Pak Wadola. Oke. Mas, kalau serpang itu dari Prabu Muli. Mengenai harganya sekarang gimana, Mas? Dulu kan orang nggak dilihat orang. Sebenarnya pada prinsipnya seluruh bonsai itu sama. Harga bonsai itu relatif. Karena lain dengan harga kayak pakaian, kemudian emas yang sudah ada pasti kalau emas ini harga kayak. Nah, kalau bonsai ini itu ketertarikan pembeli orang. Jadi kalau orang tertarik, itu kadang-kadang ya untuk di Prabu Muli ada yang di atas 100 juta, ada yang 50 juta, itu kalau yang sudah jadi itu. Ada yang sampai 300-an jutaan gitu. Oke, sampai 300 juta harga mobil. Luar biasa. Ini kadang-kala ada yang tukar kendaraan. Jadi kalau ada Pamnas atau pameran lokal, itu banyak para kolektor bonsai itu yang datang. Sehingga mereka tertarik ini, mereka bertanya. Ini akan dijual berapa? Nah, itulah yang harga bonsai itu relatif adalah. Jadi bisa dia kalau untuk yang orang awam terkejut, bonsai yang kecil itu bisa harga ratusan juta kan. Karena tadi tema kita keindahan dalam kesederhanaan dan ini menjadi bonsai, Mas ya. Dan dengan ada keindahan ini dibentuk dalam waktu lama, itu mungkin harganya mahal ya, Mas. Ya. Untuk kompetisi atau kegiatan yang ada di Sumsel sendiri sekarang sudah mulai banyak atau harus banyak lagi, Mas? Kalau untuk komunitas bonsai ini banyak, tapi induknya itu dia ada PBBI. Nah, PBBI ini setiap provinsi, setiap kabupaten kota, kemudian kecamatan itu ada itu mereka akan bentuk. Nah, tapi di luar PBBI itu ada komunitas-komunitas. Kayak di Palembang itu kan ada dia komunitas-komunitas. Di Prabu Muli salah satunya itu ada yang KP3, salah satunya adalah KP3 kan, untuk mengumpulkan para pembonsai itu. Oke. KP3 sendiri tahun berapa mulainya? Kita berdirinya tahun 2021. Awal-awalnya berapa anggota, Mas? Awal-awalnya itu kami ada 30. Tapi untuk sekarang ada 100 lebih kita sudah anggota. Banyak juga sekarang. Anak-anak muda banyak juga, Mas? Untuk pembonsai ini mulai dari anak muda sampai ke orang tua itu memang banyak. Tergantung hobi dan keminatan. Karena bonsai ini selain hobi adalah ini bisa menopang atau menambah penghasilan seseorang. Karena bibit-bibit dari bibit pun yang kecil-kecil itu bisa harga yang 150.000 itu yang bibit itu. Jadi bisa menambah penghasilan untuk para pembonsai. Oke. Bibit ini yang baru tanam atau sudah 1 bulan 2 bulan tanam?
Oh, kalau sudah bibit itu yang sudah umur 1 tahun, setengah tahun tuh. 1 tahun yang sudah dipegang oleh pengusaha ya? Ya, Bukan dari Bukan dia dari dia ngambil dari dia hidup sampai diambil, bukan. udah. Karena itu ada yang sifat para, kalau di bonsai itu kan ada dia itu petani bonsai, ada yang penikmat. Nah, kalau petani bonsai itu memang dia kadang-kala dia memang dari bahan yang kecil-kecil itu sudah disemai gitu. Oke, Mas, ini ada pertanyaan Mas, kita terima telepon ya. Iya, oke. Halo, Assalamualaikum. Iya, terputus ya. ya. Silakan yang bertanya dengan Mas Pri ya, dari komunitas keluarga pembonsai pemula Prabu Muli, Prabu Muli KP3 ya, yang yang tentunya dari tahun 2021 sudah menjadi wadah bagi pecinta bonsai ya, untuk berkumpul. Nah, dari awal sampai sekarang ini Mas, kalau di Prabu Muli kegiatannya sudah sering Mas. Kalau untuk di Prabu Muli, untuk ini kita cuma di KP3 ini termasuk komunitas yang baru. Kami juga sini berbagi pengalaman. Untuk khusus di Prabu Muli ini KP3 ini kami sudah beberapa kali mengadakan acara. Ini sasaran kami itu di mall-mall. Ini sudah beberapa kali kami mengadakan di Prabu Muli di City Mall. Jadi ada kerjasama dengan City Mall. Nah itu otomatis pengunjung-pengunjung yang tidak hobi bonsai itu dia tertarik melihat. Nah dari melihat itu kadang-kadang mereka bertanya. Dan tidak sedikit orang yang dengan melihat akhirnya mereka ingin untuk ikut berbonsai. Salah satunya mereka tertarik untuk ikut di KP3. Kemudian itu di sini selain KP3 ada komunitas-komunitas lain dan ada juga organisasi yang PBBI. PBBI ini yang sering mengadakan PAMNAS. Jadi pameran nasional itu diikuti seluruh Indonesia. Kita sudah Prabu Muli sudah 2 kali mengadakan pameran nasional ini. Itu diikuti oleh dari Jambi, dari Bengkulu, dari Lampung, kemudian ada yang dari Jakarta, dari Jawa. Jadi luar biasa sekali dalam 1 tahun agendanya apa sih? Sering. Kayak Palembang kemarin kan baru mengadakan ini. Oh yang di DPR ya? Di halaman DPR itu kawan-kawan dari PBBI Ranting itu mengadakan, tapi ada pameran untuk lokal. Tapi walaupun lokal itu barang-barang yang dipamerkan yang dibawa itu memang barang-barang yang berkelas kan. Jadi nggak sembarangan ya. Oh ya, karena di setiap pameran baik lokal ataupun nasional itu kan ada yang kelas dia bahan. Ya. Yang kelas bahan ada apa kategorinya? Ya, kalau dia itu biasanya ada dari bahan, kemudian prospek, kemudian baru dia naik lagi mereka ke nanti utama. Nah biasanya itu dari kelas bawah itu dari bahan, kalau sudah berapa kali menang dapat bendera merah baru naik dia ke kelas prospek. Nanti dalam prospek baru dia bisa naik ke atas lagi. Gitu. Tapi memang prosesnya agak lama. Jadi bisa 10 tahun masih satu materi itu. Sebenarnya kalau bonsai ini ada yang puluhan tahun. Kayak ini yang sudah punya saya ini sudah ikut di kemarin itu sudah ikut di utama. Itu di saya sudah ada 30 tahunan itu. 30 tahun. Sudah ditawar berapa juta? Sebenarnya kalau ditawar banyak. Tapi itulah waktunya kalau kita sudah ada bonsai, umpama kita jual. Karena bonsai itu kan ide kemudian kreativitas daripada para pembonsai itu. Jadi bonsai itu tidak ada duanya, tidak ada yang sama itu tidak akan ada itu. Jadi kalau kita ada barang mau kita jual, kita menciptakan barang itu agak sulit, walaupun bahannya sama. Karena bonsai itu dari umur ketuaan itu batang itu akan beda kayaknya. Bisa melihat kalau bonsai itu kalau mana bonsai belum jadi itu. Terlihat dari apa Pak? Ulangi. Seorang pembonsai itu bisa melihat kalau misalnya ada barang atau bonsai yang sudah jadi atau belum dari tampakannya Mas. Atau dari bentuk ukurannya. Jadi kalau pembonsai itu kalau
sudah termasuk dikatakan susu pakai pakan sudah tahu dari bahan tuh dia tahu. Kuncinya itu pasti dia dari perakaran dulu. Itu yang paling inti tuh dari perakaran, kemudian dari perantingan itu sudah tahu bahwa ini barang ini bakal bagus. Cuman barang bagus, media tanamnya itu harus kita perhatikan, pemupukannya itu harus kita perhatikan, kemudian perkembangannya itu dari serangan hamanya memang agak rumit. Oleh sebab itu bonsai ini sesuai dengan tema kita ini Pak, selain keindahan ada kesederhanaan. Ya. Nah, masuk kesederhanaan itu ya karena di bonsai itu ya tanpa hiasan yang berlebihan, ini melambangkan ya kesabaran, pemahaman tentang pentingnya hal-hal dalam kehidupan, kesabaran. Karena di bonsai ini memang ya kesabaran kita untuk menunggu. Kadangkala kita mohon maaf ini untuk menginginkan sebuah dahan ranting itu percabangannya itu bisa bertahun-tahun. Ya. Jadi kalau yang dibutuhkan bagi pemula sendiri Mas, karena kan kalau saya pernah coba bonsai. Karena pakai lilitan itu kan kita nggak pretty akhirnya masuk ke dalam daging batangnya itu Mas. Nah itu ada itulah yang tadi itu kesabaran itu. Jadi umpama sudah kita lihat sama kawan itu Pak diperhatikan dalam 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Itu kalau dia sudah untuk makan daging itu mulai kita dibongkar. Mulai kita umpama kita mengarahkan ini ke kiri ataupun ke kanan. Itu kan ada proses, nggak harus langsung. Dari tahapan. Nah, itulah banyak para orang-orang yang ingin berbonsai itu adalah dia nggak sabar. Ingin cepat, ingin jadi. Berbonsai itu kalau ingin cepat ya beli. Tapi kalau kita buat sendiri itu akan lama, pasti lama itu. Oke. Mas kalau yang harus kita siapkan selain tanaman tadi apa aja Mas? Tanaman pupuknya harus khusus ya Mas? Ya, itu media tanam. Jadi kita harus tahu media tanam berapa perbandingan nggak mungkin itu dulu mau tanah semua. Kemudian dari pupuknya macam-macam, pupuk buatan atau yang sudah ada yang sudah dijual. Nah, oleh sebab itu memang seorang pembonsai harus banyak bertanya dengan orang-orang yang ahli pertanian. Ya karena untuk pembonsai ini kadang-kala kan seluruh orang-orangnya belum tentu, ada yang dia buruh, ada pegawai, ada ABRI, ada BNI. Kemudian mereka belum tentu paham. Oleh sebab itu kita memang harus banyak bertanya. Dan saya juga memang masih dalam proses belajar adalah Oke Mas. Yang dilihat di foto Mas Pri kan dapat piala tuh. Di mana tuh Mas? Juara berapa tuh Mas? Itu waktu di Pamnas ini, waktu itu di Oki kalau nggak salah itu. Itu dapat best 10 pada waktu itu. Best 10 apa? Jadi kalau best 10 itu setiap ada acara pameran itu biasa diambil 10 terbaik itu. Jadi best 10. Jadi 10 terbaik itu nanti dapat bendera merah dan ada bendera khusus. Itu juga ada peringkat 1, 2 sampai 10. Ada yang juara kelas itu ada best insu, ada yang nanti juara keseluruhan. Tapi itu rata-rata memang bonsai-bonsai yang sudah jadi. Jadi bisa dikatakan ada keindahan, ada yang umurnya juga. Oh ya, ketuaan batang itu mempengaruhi itu Pak. Iya. Oke. Karena kalau untuk bentukannya karena kalau ketua batang itu kan tidak bisa kita buat gitu. Oke. Mas Pri aktif di mana selain di bonsai kerja di mana Mas? Kita pegawai ASN lah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prabu Mule. Jadi ada hubungan juga membudayakan bonsai ini. Oh ada. Sudah itu kita yang itu tadi bahwa kita berbonsai itu selain untuk hobi, untuk kesenangan juga bisa menambah penghasilan. Ya mohon maaf ini anak kuliah ini banyak tertolong dari bonsai Pak Dolan. Keren.
karena pasangan bayar SPP, bayar kosan, kita mengandalkan gaji, anak muda ya bisa kita jual bonsai. Ya. Nah, masalah penjualan kembali lagi penjualan. Mungkin kalau kita ada jaringan tersendiri Mas, kalau kita mau jual cepat, gimana harganya. Gitu. Sekarang ini kalau dilihat itu karena kita sekarang sudah zamannya sudah teknologi, sudah memang media sosial ini sudah menjadi sarana untuk promosi. Itu banyak mereka baik dari Facebook, dari IG, kemudian dari YouTube, itu banyak itu mereka yang menjual barang-barang ini itu dari media sosial. Itu kalau Wak Dola lihat itu tiap hari itu ada yang siaran langsung, itu terutama yang dari Jawa. Itu banyak yang menjual bahan-bahan. Itu memang menjanjikan itu untuk. Oke. Jadi adanya teknologi dimanfaatkan untuk promosi juga Mas ya. Termasuk kita lihat di komunitas di pinggir jalan ada kenapa Mas waktu itu menjajakan bonsai. Nah, itulah program dari komunitas yang saya pimpin itu KP3. Kami ada namanya Pasar Seni. Itu kami seminggu sekali, itu kami ada itu di depan Dinas Pendidikan itu kami ada buka itu bonsai-bonsai dari kawan-kawan pemula, baik dari yang baru bahkan sampai ke yang ada barang jadi. Jadi itu kadang-kadang orang lewat, alhamdulillah itu banyak dari Pagarawan, dari Batu Raja, Lahan, itu yang mampir dan banyak beli, baik itu beli pot, beli pupuk, ataupun dari bahan bonsai itu punya kami 3 itu pernah aku juga lewat. Ya itu kami itu anak-anak dari KP3 itu. Masih sekarang masih, tapi sekarang banyak kesibukan ini kami jadi buka sebulan 2 kali. Oke. Jadi bisa jadi tontonan bagi orang-orang juga Mas. Ya, pertama itu untuk sarana hiburan. Kemudian untuk sarana promosi, baik itu promosi bonsai, promosi komunitas kami, dan untuk menambah mata pencarian, Wak. Iya. Sesuai dengan keindahan dalam kesederhanaan dan menghasilkan cuan. Itu cuan itu yang paling pokok itu. Pendukung lainnya Mas kalau saya sendiri kalau selain keakraban dari komunitas ini apa saja dilakukan? Nah ini baik seluruh komunitas bonsai, baik itu PBB atau komunitas lain, selain kekeluargaan, itu kita bertukar pengalaman. Kadang-kadang kita berkumpul, kadang-kadang membahas permasalahan mama bonsai ini kendalanya itu apa. Ternyata kita ada pengalaman. Kemudian pupuk yang bagus, pergantian media tanam itu berapa tahun. Nah dari situlah kadang-kadang kita ada pembelajaran sesama pembonsai itu. Kemudian kalau di Palembang itu banyak itu yang sudah pakar-pakar itu. Senior. Yang sudah senior itu. Kalau kami dapat pemula ini waktu lah. Jadi kapan-kapan kalau kita ngobrol dari Palembang sama daerah lain untuk biar enak. Oh siap. Tapi kalau dalam mencari bahan baku ada kayak pot kembang. Oh ada. Ini kawan-kawan bonsai ini ada. Jadi ada yang khusus pembuatan pot. Kemudian ada yang jual pupuk-pupuk. Aksesoris. Ada yang menjual peralatan yang adalah seperti gunting, kemudian seperti kawat, peralatan yang mendukung, kemudian terus salep. Banyak ini. Jadi dengan bonsai ini makin banyak orang senang bonsai, menambah mata pencarian, ya termasuk ini membuka lapangan kerja lah. Jadi mereka ada yang buat bibit bonsai, baik itu asem, makin putri, kemudian imen, macam-macam bonsai, pokoknya mereka ada yang bibit. Ya, jadi bisa menjadi UMKM juga sekarang. Jadi positif nih sudah mendukung program pemerintah UMKM. Oke. Mas Pri, ini program kira-kira harapan untuk bonsai dan juga untuk KP3. Harapannya untuk seluruh pembonsai baik di Prabu Mulai maupun di Sumatera Selatan, ya kiranya pemerintah setempatnya kiranya mendukung salah satunya adalah dibuat event-event untuk para pembonsai. Kemudian terus kalau bisa dibuat sebuah pasar seni bonsai. Inilah terobosan KP3 untuk membuat terobosan pasar seni bonsai. Jadi kalau mau di Palembang ini berarti mau 1 bulan sekali diadakan di mana. Jadi para pembonsai dari seluruh kabupaten bisa berangkat. Kemudian di kabupaten ada. Yang jelas itu ya pemerintah mendukung untuk kemajuan dari bonsai itu. Salah satunya syukur-syukur ada bantuan. Alhamdulillah. Minimal kalau tidak ada bantuan dibuat sebuah acara lah, atau acara rutin tiap tahunnya sekali untuk diadakan pameran. Karena kalau pameran itu adalah selain bonsai menjadi
peralatan bonsai, bahan-bahan bonsai itu banyak itu. Oke, Oke, jadi harus jadi ada harus tempat ada tempat wadah yang yang besar besar lagi lagi di di tempat lainnya seperti pasar pasar sendiri sendiri ya. ya. Ya pasar seni tadi itu. Oke, Oke, dan dan itu itu mungkin bisa bergabung dengan dengan seni lain seni lain bonsai ya. ya. Bisa kalau untuk di Prabumule sudah terobosan dari KP3 itu kan kalau ada pameran itu kami isi, itu ada penampilan dari anak-anak seperti puisi, kemudian tari, nyanyi. Jadi mereka yang tidak hobi bonsai, mereka menikmati seni, tapi setelah itu mesti mereka untuk memberi daya tarik mereka melihat. Ada yang melihat itu kadang-kadang mereka ada yang tertarik dan ikut bergabung. Dan salah satu mereka dengan membeli, itu salah satu daya tarik kita ini dengan komunitas-komunitas seni, Pak. Oke. Terima kasih Mas Pri, semoga KP3 sukses selalu bersamaan dan sebagai tempat ngobrol-ngobrol para pencinta bonsai seluruh Indonesia bahkan dikenal sampai ke negara Mas. Insya Allah. Ya. Makasih Mas Pri sudah bisa ngobrol saking sibuknya sampai masih ngobrol. Iya, Pak. Karena hobi di bonsai juga. Ya, nanti minggu depan nanti langsung studio ya, ngomong seni ya. Oke, siapa? Ini kami tanggal 19 Juni ini tim Seni Kota Purwodadi tampil di Geraha Budaya. Ini menampilkan sebuah cerita yang luar biasa ini, Pak. Apa tuh? Jadi untuk pendengar hari ini tonton tim seni dan kabupaten kota di seluruh kabupaten kota hadir itu adalah. Oke. Senin sudah di Palembang, Mas. Hari Rabu sudah ke Palembang. Oke. Ya. Nanti kita kontak kalau sudah Palembang, Mas. Oke, Pak. Ya, terima kasih Mas Pri. Selalu dan sampai ketemu dalam kesempatan. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau sudah kita peloi program obrolan komunitas bersama Mas Pri ya, nama lengkapnya Rusdi Pribadi ya, selaku bisa dikatakan penggerak lah ya dari komunitas keluarga pembonsai pemula Prabumuli KP3 ya. Jauh kita ngobrol dari Prabumuli sana ya ke sini ya, dan semoga apa yang kita obrol pada hari ini menjadi wawasan bagi pendengar, siapa tertarik untuk bergelut atau bisa dikatakan ya mempelajari tentang bonsai yang kata Mas Pri tadi bisa